Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Nabila, mahasiswi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD akan mempresentasikan tentang asas dan prinsip-prinsip bimbingan konseling. Pada dasarnya, bimbingan dan konseling juga merupakan upaya bantuan untuk menunjukkan perkembangan manusia secara optimal, baik secara kelompok maupun individu sesuai dengan hakikat kemanusiaannya dengan berbagai potensi, kelebihan dan kekurangan, kelemahan serta permasalahannya. Adapun dalam dunia pendidikan, bimbingan konseling ini juga sangat diperlukan karena dengan adanya bimbingan dan konseling ini dapat menghantarkan peserta didik pada pencapaian standar dan kemampuan profesional dan akademisnya serta perkembangan dini yang sehat dan produktif. Dan di dalam bimbingannya dan konseling ini selain ada pelayanan juga ada prinsip-prinsip dan asas-asasnya. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, konselor haruslah memenuhi asas dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Pemenuhan asas-asas bimbingan itu akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan layanan atau kegiatan. Sedangkan pengingkarannya akan dapat menghambat atau bahkan menggagalkan pelaksanaan serta mengurangi atau mengaburkan hasil layanan atau juga kegiatan bimbingan dan konseling itu sendiri. Adapun yang pertama, pengertian asas dan prinsip. Prinsip itu berasal dari kata prinsipra yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu yang melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya itu tergantung dari pemula itu. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoritik dan teori lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan. Praitno mengatakan bahwa prinsip merupakan hasil kajian teoritik dan telah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Jadi dari pendapat di atas itu dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip bimbingan dan konseling itu merupakan pemanduan hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan dan dijadikan pedoman sekaligus dasar bagi pelayanan penyelenggara, dasar cita-cita dan hukum dasar. Nah, kalau asas itu berarti dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Nah, dasar-dasar cita-cita dan hukum dasar asas-asas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling ini. Yang B, prinsip-prinsip dan asas-asas dalam bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling ini prinsipnya yang digunakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling ini bersumber dari kajian filosofis hasil dari penelitian dan pengalaman tentang hakikat manusia. Konteks yang berkembang dalam kehidupan manusia adalah sosial budayanya. Nah, ada pengertian, tujuan, fungsi, dan proses penyelenggaraan bimbingan konseling. Nah, ruang lingkup dari prinsip-prinsip bimbingan konseling ini pada umumnya ialah satu, yang pertama itu ada prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanannya. Nah, di mana individu-individu ini baik secara perorangan ataupun kelompok yang menjadi sasaran pelayanan pada umumnya itu adalah perkembangan dan kehidupan individu. Secara langsung dalam kehidupan yang lebih nyata adalah sikap dan tingkah lakunya yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian dan kondisi sendiri, serta kondisi lingkungannya, sikap dan tingkah laku dalam perkembangan dan kehidupannya. Itu juga mendorong dirumuskannya pada prinsip-prinsip bimbingan konseling sebagai berikut. Nah, di sini ada BK, melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Lalu yang kedua itu ada BK, berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Nah, lalu yang ketiga, BK ini atau bimbingan konseling memperhatikan sepenuhnya tahapan-tahapan dan berbagai aspek perkembangan individu. Lalu yang kedua itu ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individu.
Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu tidak selalu positif. Namun, faktor-faktor negatif juga pasti ada yang mempengaruhi hambatan-hambatan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan individu yang berupa masalah. Pelayanan bimbingan konseling juga mampu menangani masalah klien secara terbatas yang berkenaan dengan bimbingan konseling itu harus berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya itu pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Lalu ada kesenjangan sosial ekonomi dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang semuanya itu menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan konseling. Nah, yang ketiga ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Adapun dari prinsip-prinsip yang tersebut itu yang berkenaan dengan pelayanan bimbingan konseling itu adalah sebagai berikut. Seperti BK itu merupakan bagian dari integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan. Oleh karena itu, bimbingan konseling harus diselaraskan dengan padukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Lalu ada program bimbingan konseling harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Lalu ada program bimbingan dan konseling ini disusun secara berkelanjutan dan dari jenjang pendidikan terendah sampai yang tertinggi. Lalu yang keempat dari prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Lalu dalam proses ini bimbingan konseling keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya itu atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari pihak lain. Permasalahan individu juga harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Lalu yang keempat ada prinsip-prinsip bimbingan konseling di sekolah. Nah, sekolah itu merupakan lembaga yang wadahnya dan sosoknya sangat jelas. Di sekolah itu pelayanan bimbingan dan konseling itu diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan amat baik, mengingat sekolah merupakan lahan yang secara potensial itu sangat subur. Sekolah memiliki kondisi dasar yang justru menuntut adanya pelayanan ini pada kadar yang tinggi. Konselor juga memberikan kesempatan kepada seluruh personal sekolah dan siswa untuk mengetahui program-program yang hendak dijalankan itu. Konselor juga harus selalu mempertahankan sikap profesional tanpa mengganggu keharmonisan hubungan antara konselor dengan personal sekolah lainnya dan siswa. Dalam hal ini, konselor harus menonjolkan keprofesionalannya tetapi tetap menghindari sikap elitis atau kesombongan atau keangkuhan profesional. Konselor bertanggung jawab kepada semua siswa, baik siswa-siswa yang gagal, yang menimbulkan gangguan, yang berkemungkinan putus sekolah, yang mengalami permasalahan emosional, yang mengalami kesulitan belajar, maupun siswa-siswa yang memiliki bakat istimewa, yang berpotensi, yang rata-rata itu yang pemalu dan menarik diri dari khayalak ramai, serta yang bersikap menarik perhatian atau mengambil muka guru, konselor, dan personal sekolah lainnya. Ada asas-asas dalam bimbingan konseling. Nah, asas-asas ini adapun asas-asas yang harus dipenuhi dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah yang pertama itu ada asas-asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut kerahasiaannya sejumlah data dan keterangan peserta didik yang menjadi sasaran layanan itu, yaitu ada data keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dalam hal ini guru pembimbing atau kewajiban penuh memiliki dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan konseling yang mengkehendaki adanya kesukarelaan dan kerelaan peserta didik untuk mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya.
Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu. Lalu yang ketiga ada asas keterbukaan, yaitu di mana asas bimbingan konseling ini menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam keterangan tentang dirinya sendiri atau berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi perkembangan dirinya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban untuk mengembangkan keterbukaan peserta didik. Keterbukaan ini amat terkait pada terselenggaranya asas kerahasiaan dan adanya kesukarelaan pada diri peserta didik yang menjadi sasaran atau layanan kegiatan. Nah, agar peserta didik ini dapat terbuka, guru pembimbing terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Gitu. Yang keempat ada asas kegiatan, di mana asas bimbingan dan konseling ini yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggara layanan atau kegiatan bimbingan. Untuk dalam hal ini guru pembimbing itu perlu mendorong peserta didik untuk aktif dalam setiap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Yang kelima yaitu ada asas kemandirian, yaitu di mana bimbingan dan konseling ini menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima dirinya sendiri dan lingkungannya, lalu mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri sebagaimana telah diutarakan terdahulu. Guru pembimbing hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi perkembangannya kemandirian peserta didik. Lalu yang keenam itu ada asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan konseling ini ialah permasalahan peserta didik dalam kondisinya sekarang. Nah, layanan yang berkenaan dengan masa depan atau kondisi masa lampau pun dilihat dari dampak dan atau kaitannya dengan kondisi yang pada yang dapat diperbuat sekarang. Lalu yang ketujuh itu ada asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan itu yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya dari waktu ke waktu. Lalu yang kedelapan itu ada asas keterpaduan, di mana asas bimbingan dan konseling ini dia itu menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan konseling ini baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang keharmonisan dan terpadukan. Untuk ini kerjasama antara guru pembimbing dan pihak-pihak yang berperan berkaitan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling ini perlu terus dikembangkan. Koordinasi segenap layanan atau kegiatan itu bimbingan dan konseling itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya gitu. Lalu yang kesembilan ada asas kenormatifan, di mana asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap layanan dan bimbingan dan konseling ini didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada gitu, yaitu kayak norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan dan kebiasaan yang berlaku. Bukanlah layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang dapat dipertahankan atau dipertanggungjawabkan apabila isi dan pelaksanaannya itu tidak berdasarkan norma-norma yang dimaksudkan itu. Lebih jauh, layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling itu justru harus dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan norma-norma tersebut. Lalu yang ke-10 itu ada asas keahlian, di mana asas bimbingan dan konseling ini
juga dia menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling ini diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana pelayanan dan kegiatan bimbingan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling gitu. Nah, keprofesionalan guru pembimbing harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan konseling maupun dalam penegakan kode etik bimbingan konseling. Lalu yang ke-11 ada asas alih tangan, di mana asas ini bimbingan konseling itu dia menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan konseling dia itu secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik. Nah, itu dia mengalih tangankan permasalahan kepada pihak yang lebih ahli. Nah, guru pembimbing dapat itu menerima alih tangan kasus dari orang tua, guru lain, atau ahli lain, dan demikian pula juga guru pembimbing dapat mengalih tangankan kasus kepada guru atau mata pelajaran atau praktik dan ahli-ahli lain. Lalu yang terakhir itu ada asas tuturi handayani, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi dan memberikan rasa aman gitu untuk mengembangkan keteladanan yang memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk menjadi lebih maju. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.